Suasana politik di Kabupaten Mamberamo Raya memanas setelah terungkap adanya 2 SK berbeda dari DPP Partai Golkar untuk posisi Ketua DPRD. Kondisi ini tidak hanya membuat kebingungan di internal partai, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Banyak pihak menilai jabatan Ketua DPRD seharusnya diisi oleh putra asli Mamberamo Raya yang memahami karakter dan kebutuhan rakyat setempat. Ketua pemenang Partai Golkar Mamberamo Raya, Yakobus Basutei, angkat bicara, lantang menantang keputusan DPP yang dianggap tidak transparan dan syarat kepentingannya. Yakobus menyebut DPP seharusnya menghargai kerja keras kader di daerah yang selama ini berjuang mempertahankan eksistensi Golkar di tanah Mamberamo, bukan justru membuat keputusan yang menimbulkan perpecahan. Yakobus mendesak DPP dan DPD 1 Golkar Papua untuk melakukan verifikasi mendalam terkait dasar hukum dan proses administrasi penerbitan SK tersebut. Menurutnya, keputusan yang tidak melalui mekanisme partai dapat mencederai demokrasi internal. Ia menegaskan Golkar hanya akan tetap kuat jika tegak di atas integritas, kejujuran, dan penghargaan terhadap kerja kader di akar rumput. Saya minta ke DPP pusat meminta untuk loyalitas untuk kepimpinan Kakak Elias Boste di Kabupaten Mamberamo Raya. Dia dari tahun 2007 sampai dia pegang Partai Golkar Karya di Kabupaten Mamberamo Raya yang sekarang ada, yang sekarang dimasuki di tahun 2025 yang ada sekarang. Kakak Elias masih jadi ketua DP atau ketua DPR atau DPR ada, sehingga bagian itu DPP pusat harus pertimbangan dengan baik dan seadil-adilnya dengan keputusan dengan yang baik. Saya minta, saya sebagai ketua kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Mamberamo Raya, Yakobus Basutei, yang tegaskan untuk pimpinan, tolong kami bekerja untuk partai, bukan kami bekerja partai itu bersamaan, dan kita bekerja ke rakyat, itu juga rakyat menilai kita. Tolong itu pimpinan DPP pusat, Partai Mahkamah Konstitusi, Partai Golongan Karja, terus DPD, dan tolong diperhatikan itu baik-baik. Kita Kabupaten Mamberamo itu seluruh Papua itu Golkar Karya itu ada di Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Raya yang bertahan. Saya akan verifikasi persoalan ini besok, dan kita baku lihat di Partai Golongan Karya. Saya hanya minta kejujuran DPP pusat untuk sesuai dengan berdasarkan dengan SK yang dikeluarkan Elias Basutei dari bulan pertama dikeluarkan. Kenapa SK itu dikeluarkan? Kami dasar hukum undang-undang di mana? Kita negara hukum. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Mamberamo Raya, Martin Tukeji, menegaskan keputusan politik dari pusat seharusnya tidak mengabaikan hak masyarakat adat dan hak kesulungan kader lokal yang selama ini telah berjuang membesarkan partai. Martin menambahkan, Partai Golkar di Mamberamo Raya merupakan salah satu kekuatan politik yang masih bertahan di Papua. Karena itu, DPP dan DPD 1 Golkar Papua diminta untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang dapat melemahkan soliditas kader di tingkat bawah. Martin Tukeji menegaskan bahwa DPP harus menghormati hak kesulungan masyarakat adat dalam menentukan figur pimpinan lokal. Keputusan politik yang mengabaikan aspirasi daerah dianggap telah mencederai prinsip keadilan dalam organisasi partai. Menurutnya, para kader di Mamberamo Raya selama ini bekerja bukan karena uang, melainkan atas dasar komitmen dan tanggung jawab moral terhadap rakyat. Surat 7 wilayah adat berarti pertahankan adat masing-masing di daerah itu. Tidak perlu korbankan orang lain di adat lain, karena kami sudah bentuk adat, berarti pembentukan kabupaten dan pembakaran kabupaten provinsi
sudah jalan sesuai dengan budaya yang ada sana. Dan saya juga sebagai orang Tabi. Wadah Tabi atas 4 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mauraya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, dan Kota Jayapura. Itu adalah Tabi. Kami tidak pernah ke kabupaten lain untuk jadi seorang ketua DPR, anggota DPR, seorang bupati, seorang wali kota, orang gubernur, kecuali di tanah Tabi. Karena kami tahu harga diri kita. Jangan korbankan kami dengan politik praktis. Karena kami tidak mau belajar politik praktis, politik sehat. Karena kami adat, berdiri di atas dasar adat. Tuhan yang kasih adat. Tuhan dulu, adat baru pemerintah. 3 tunggu ini harus bentuk di satu daerah. Di mana satu kabupaten harus 3 tunggu. Yaitu Tuhan dulu, adat pemerintah. Itu disebut 3 tunggu. Bisa jalan. Jadi jangan kita Wadah dikorbankan kepentingan politik sesat. Karena anak cucu kita jadi korban. Kami Wadah, dulu kami urus kabupaten Mauraya. Tidak ada satupun yang mendukung kami. Mereka katakan, kita orang Mauraya itu orang bodoh. Orang primitif, nomaden, ketinggalan, orang hutan. Inilah karya orang hutan. Orang hutan punya kabupaten. Orang hutan sendiri berjuang. Kabupaten Jari. Kabupaten Jari, kita tidak kerja di situ. Kita jadi korban politik dari kabupaten ini. Kami sendiri korban politik. Kami yang terima SK di Jakarta. Kami mau pulang menjadi kabupaten tidak jalan. Kami korban politik dari partai politik. Ini ada apa di balik ini? Ada apa? Jangan jadikan kabupaten ini jadi mafia. Kami tidak mau. Karena mafia korbankan rakyat banyak. Dan generasi baru hancur. Kami atas nama Dewan Persuruh Masyarakat Adat Mauraya kami tolak dengan praktik-praktik seperti ini. Politik mematikan politik. Hancurkan politik praktis. Demokrasi utuh. Demokrasi tidak boleh kotor dengan hal yang lain. Kita di negara ini demokratis. Demokrasi adalah hak rakyat. Bukan hak siapa. Dan kami Wadah Tabi tidak mau kita dikorbankan. Dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Mauraya, dan Kota Jayapura. Kita berdiri di atas hak keseluruhan kita orang Tabi. Kita tidak pernah bergeser ke tempat lain. Karena kami tahu, kami besarkan, orang tua kami besarkan dengan budaya Tabi. Dengan tidak budaya lain. Jadi, secara jelas bahwa Papua sudah 7 budaya adat. Jadi Tabi, Saderi, Memborai, Doberai, Adiham, Mepago, Lapago. Kita tidak perlu ke Lapago, kita tidak perlu ke Mepago. Karena kita orang Tabi beda dekat di orang Sabi. Dan kalau cerita sejarah adat, kita punya hak keseluruhan tidak bisa hilang dari kita. Karena itu hak kita untuk turun temurun. Kita tidak boleh korbankan anak cucu kita. Karena kita berdiri di atas adat adalah orang Mauraya kita jaga, dan tanah Mauraya kita jaga. Martin juga mendesak Mahkamah Partai Golkar untuk memverifikasi dasar hukum 2 SK tersebut secara transparan. Menurutnya, proses politik yang tidak sesuai mekanisme organisasi dapat merusak citra partai dan menimbulkan ketidakkepercayaan publik. Pernyataan tegas Ketua Dewan Adat ini menjadi sinyal kuat adanya gejolak internal dalam Partai Golkar Mamberamo Raya. Polemik SK ganda ini bukan sekedar masalah administrasi, namun menyentuh akar persoalan keadilan politik dan penghormatan terhadap masyarakat adat. Bila polemik ini tak segera disikapi dengan arif, bukan tidak mungkin soliditas Golkar di Mamberamo Raya akan goyah dan berdampak langsung pada kekuatan partai di Papua menjelang pemilu 2029. Dari Jayapura, Papua, Yesi Irani, JTV mengabarkan.